Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Olviana Butu, NIM FO 121522, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kita telah belajar tentang geografi politik, di mana kita ketahui bahwa geografi politik merupakan bagian dari geografi sosial yang mempelajari negara sebagai region politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan kronologi terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Rusia akhirnya benar-benar menyerang Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengumumkan hal itu secara resmi sejak 24 Februari lalu. Serangan Rusia kemudian dimulai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina. Hingga saat ini ketegangan masih berlangsung. Kronologi, sebenarnya dulu Ukraina rapat dengan Rusia. Namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian dari NATO. Padahal ketika Perang Dingin terjadi sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat di zaman itu. Uni Soviet setelah Jerman kalah dan PD2 selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk CIS. Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera, membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasan. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa di timur dan NATO. Sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencamplok Crimea di 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina. Mulai panas sejak akhir 2021. Isu serangan bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan seperangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Di Desember, pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina karena laporan yang semakin intens soal militer di perbatasan. Sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga turun gunung menginisiasi negosiasi antara keduanya. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Latihan ini juga dilakukan di darat. Rusia bekerja sama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya. Rusia yang cemas ke NATO. Rusia membantah akan menyerang kala itu, namun negara Putin mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci ke barat. Salah satu poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota.
Dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia 16 Februari, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobyeva mengatakan Rusia tidak pernah berniat menyerang tetangganya itu. Ia menyebut isu ini muncul setelah dihembuskan AS, NATO, dan para aliansinya. Semua histeria yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah ditargetkan untuk mengalihkan isu dari keamanan negara kami terkait Federasi Rusia. Kami melihat ekspansi NATO yang telah berjalan selama 30 tahun lebih dan kini infrastruktur NATO makin dekat ke perbatasan kami. Jelasnya dalam wawancara kala itu. Pada situasi ini, Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia, sementara negara kami tengah mengupayakan diplomasi. Pihak Barat terus mengobarkan informasi perang. Sebenarnya tidak ada yang terjadi dan kami tidak berniat untuk menyatakan perang terhadap Ukraina. Tolong jangan salah paham, kami justru menganggap Ukraina sebagai saudara kami, ujarnya lagi. Memerangi Ukraina adalah gagasan yang tidak masuk akal bagi kami. Ia membubarkan NATO telah melakukan 5 fase ekspansi dari tahun 1999 hingga 2022. Mengapa menyerang Ukraina? Para ahli percaya Putin melakukan ini untuk tujuan memaksa perubahan di Ukraina. Rusia ingin kepemimpinan Ukraina diganti dengan atau menjadi pro-Moskow. Berdasarkan pidato Putin, Rusia melancarkan serangan besar di seluruh Ukraina dan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Kiev melalui cara militer. Kata Direktur Penelitian Makro Global di Eurasia Group, Henry Rome, dikutip CNBC International. Meskipun Putin mengklaim sebaliknya, kemungkinan ini akan mencakup penduduk beberapa wilayah oleh pasukan Rusia. Dikutip dari CNN International dalam sebuah esai panjang yang dimuat Putin di Juli 2021, ia sempat menyebut Rusia dan Ukraina adalah satu orang. Barat telah merusak Ukraina dan menariknya keluar orbit Rusia melalui perubahan identitas yang dipaksakan. Tulis media itu menggambarkan tulisan Putin. Dalam pertemuan dengan media yang dihadiri CNBC Indonesia 2 pekan lalu, seorang pejabat senior Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengatakan pelanggaran terang-terangan Rusia terhadap hukuman internasional menjadi tantangan langsung terhadap tatanan berbasis aturan internasional. Ukraina sendiri merupakan anggota PBB yang artinya negara merdeka dan berdaulat. Jika Rusia diizinkan untuk membatasi kedaulatan Ukraina dengan mendikte aliansi Ukraina dan pilihan kebijakan luar negeri dengan memerasnya dan melanggar integritas teritorialnya, itu dapat memberanikan orang lain yang ingin memperluas klaim teritorial ilegal termasuk di Laut Cina Selatan LCS, katanya. Merupakan prinsip-prinsip tatanan berbasis aturan internasional, melemahkan fondasi kerjasama internasional, dan pelanggaran Rusia mengancam perdamaian dan stabilitas di benua Eropa. Baik, sekian dari penjelasan yang bisa saya berikan tentang terjadinya atau kronologi terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina berdasarkan mata kuliah Geografi Politik. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.